Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang pagi ini sedang monitor chart. Mudah-mudahan kita bisa memberikan keberkahan, bisa memberikan manfaat untuk orang lain ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan pagi ini ada petunjuk untuk kita selalu membaca peluang yang ada, khususnya kita akan membahas panjang lebar di pasangan XAUUSD dengan time frame H1, D1 dan M15 nantinya. Kita lihat dari pergerakan time frame yang H1 yang kemarin ya, kita lihat perhatikan marketnya ketika turun kemudian kembalikan ke atas, turun lagi, di atas lagi, kemudian kembali ke bawah, naik lagi dan sebagainya. Artinya pasar ini masih sideways, pasar masih konsolidasi dengan ring yang berada di 1820 dan 1808. Seperti mana yang kemarin kita analisakan, ini akan tidak beda jauh dari sebelumnya karena sebelumnya kekuatan buyer dan seller hampir seimbang, maka yang kemarin pun dalam kondisi yang sama. Kemudian bagaimana hari ini untuk potensi dan probabilitasnya? Kita lihat di time frame yang besar, di time frame D1, satu candle yang kemarin dibentuk ini kita lihat persis membentuk satu doji, membentuk satu candle dengan ukuran body yang kecil dan penolakan yang sama baik di atas maupun di bawah. Apa yang bisa kita dapatkan dari doji ini? Perhatikan di tengah tren naik, di tengah arah kecenderungan yang ke atas, kemudian di ujungnya muncul doji, candle doji. Kemudian perhatikan high-nya di 3 candle yang terakhir ini masih berada di bawah. Artinya ketika high di 3 candle terakhir ini berada di 1823, kemudian selanjutnya mencoba kembali naik, tertahan dengan high-nya yang di 1818, artinya ada penurunan kemampuan. Kemudian yang kemarin mencoba kembali naik, terkunci di 1819, mendekati high yang hari sebelumnya. Kalau kita lihat ada penurunan, artinya masih berada di jajaran high yang makin ke bawah. Kemudian di area 1823 ini bisa menjadi level psikologi yang terbaru yang di atas, yang bisa menjadi benturan kuat dari beberapa hari terakhir. Kemudian di doji yang kemarin bisa menjadi indikator awal akan adanya pembalikan arah dari naik menjadi turun, tetapi pembalikan bukan berarti reversal dan semua panjang sampai di bawah. Bisa jadi ini ada koreksi ya. Bisa jadi nanti koreksi sampai di level psikologinya, kemudian kembali naik lagi. Nanti kita lihat bagaimana dinamika yang ada di time frame yang lebih rendah. Yang paling penting kita catat di time frame besar ada penolakan di ujung tren, ada doji yang muncul di ujung tren, bisa menjadi pertanda akan berbalik meskipun di tengah tren naik yang kuat ya. Ini mengindikasikan, menunjukkan bahwa buyer sudah mulai melemah, momentum buyer sudah mulai menipis. Baik, kita lanjut di time frame yang lebih besar, lebih kecil. Kita masuk di time frame H1 1 jam. Kita masuk di time frame H1, kita lihat perkembangan candle yang ada. Masih di ring yang berada di level psikologi yang kemarin. Ya, kita bisa lihat ini untuk menguji nanti
apakah nanti mampu melewati level psikologi yang pertama ya di 18.11, kemudian apakah nanti kuat menembus level psikologi yang di atas di 18.15. Dalam kondisi yang masih kecil, pergerakan yang masih kecil, kita belum bisa membaca arah yang dominan, namun berkaca dari pembukaan yang ada, dari candle bukaan yang ada, ini sudah ditutup dengan bullish sebagai dominannya, maka bisa dipastikan akan ada tekanan seller ke bawah ya, minimal mendekati level psikologinya di 18.11. Kemudian bagaimana cara entry-nya? Nah, hanya kita entry ketika candle itu atau ketika harga pasar itu memenuhi dari trigger kita. Ya, apa trigger kita? Dari sekian banyak kemarin ada sekitar 5 hingga 6 trigger itu, mana kira-kira yang memenuhi syaratnya nantinya. Sebagai contoh misalkan di pertama ini kita breakout. Nah, breakout di sini ya kita bisa ambil posisi breakoutnya, kita bisa ambil posisi breakout di kisaran ya, kita bisa ambil posisi breakout ini di kisaran 18.10. Targetnya sampai di mana? Targetnya di level psikologi di 18.08. Jadi targetnya jangan terlalu jauh, ambil yang ada level psikologinya, sehingga nanti potensinya masih bisa didapatkan. Kemudian ketika nanti sudah mulai bergerak naik dan mulai breakout di atas, kita juga bisa manfaatkan peluang buyer untuk minimal kita ambil peluang buy dengan target tentu yang jangan terlalu banyak, karena pergerakan masih berada di ring yang sama, berada di area rectangle formation. Ini sangat cukup berbahaya untuk kita mengambil posisi-posisi yang kecil ya, karena ini betul-betul masih belum dominan. Ya, kita bisa ambil posisi buy di breakout pertama ya, mungkin di kisaran ini ya, di kisaran 18.16. Kita bisa ambil posisi di sana buy atau memasang pending order dengan buy stop juga boleh. Kemudian ketika dia kuat, nanti akan diuji di level psikologi yang di atasnya. Di level psikologi ini 18.19 kita bisa masukkan di sana sell limit untuk mengambil peluang koreksi yang ada. Ya, mengingat ini masih di ring konsolidasi, maka tentu kita lakukan dengan hati-hati. Kemudian di bawah ada level psikologi di sana ya, kita juga bisa manfaatkan untuk buy limit di situ, untuk mengambil buy limit dengan ya, dengan target nanti di level psikologi yang di atasnya ya, bisa diambil profit di area 18.10. Kemudian kalau misalkan pergerakannya masih terlalu kecil begini ya, sebenarnya kita tidak direkomendasikan ketika marketnya masih kecil begini. Tetapi ketika kita ingin mengeksplor lebih jauh, ingin memahami dan menemukan potensi yang lebih dini, maka kita bisa turunkan time frame-nya menjadi M15 atau 15 menit ganti candle. Di time frame M15 nanti kita akan menemukan sama level psikologi. Ya, di sini ada level psikologi ketika dia breakout
maka kita bisa manfaatkan untuk entry sell dengan cepat tentunya. Kemudian ketika ini mulai naik, di atas ada level psikologi yang terdekat, minimal untuk membuka peluang kita untuk entry buy di sana. Dengan catatan karena ini menggunakan time frame yang rendah, tentu take profit atau target profitnya diturunkan ya. Jangan seperti di time frame H1. Sekali lagi di time frame M15 meskipun di H1 masih konsolidasi, masih di sideways, di M15 kita bisa manfaatkan untuk entry yang lebih dini. Minimal mengalahkan merah sebelumnya di sini. Ya, minimal hijau mengalahkan merah sebelumnya, di situ ada peluang untuk lanjut buy. Tentu dengan target jangan terlalu tinggi karena ini kita hanya manfaatkan time frame yang rendah. Dengan cara yang sama, trigger juga kita bisa gunakan, bisa kita terapkan di time frame M15. Misalnya ketika nanti dia breakout kuat di atas, ya kita juga bisa manfaatkan entry buy di sana. Ketika di level psikologi kita juga bisa manfaatkan untuk pending order atau bahkan untuk breakoutnya kita juga bisa manfaatkan nanti. Kemudian di ujung trennya level psikologi mungkin nanti ada berganti warna, kemudian penolakannya juga kuat di atas, kita juga bisa manfaatkan peluang sell yang ada. Jadi dengan time frame yang lebih rendah ini kita akan lebih menemukan peluang yang lebih banyak. Tentu peluang itu nanti sesuaikan dengan trigger kita, sesuaikan dengan sistem trading kita. Kita hanya akan entry ketika market itu sesuai dengan yang menjadi kriteria kita. Market itu sesuai dengan sistem trading kita. Ketika memenuhi syarat itu baru kita entry. Ya, jangan memaksa kondisi yang belum memenuhi syarat, kondisi yang masih tidak ada petunjuk, kita memaksa untuk entry di sana karena akibatnya akan floating minus yang cukup panjang. Ya, mungkin sedikit ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun hanya berupa gambaran kecil, setidaknya bisa kita lebih hati-hati menghadapi kondisi pasar yang lagi datar atau sideways. Ini yang sangat riskan dan membahayakan ketika kita tidak memahami kondisi-kondisi seperti ini. Ya, tentu perbanyak pengalaman, perbanyak mencoba dan latihan untuk mengasah skill kita sehingga di kondisi medan yang bagaimanapun tetap kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Jangan lupa satu yang paling penting adalah manajemen risiko. Tidak ada gunanya kita hanya mengandalkan teknikal sementara resikonya kita abaikan. Pasti nanti sehebat apapun analisa kita suatu saat akan meleset. Maka hanya manajemen risiko nanti yang bisa menyelamatkan. Hanya manajemen recovery yang nanti bisa mengamankan kerugian kita. Minimal bisa mengurangi sekecil mungkin tingkat kerugian kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi dan salam profit 2 arah.